Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman subscriberku dimanapun kalian semua berada. Pada pagi hari ini saya akan berbagi tips mengenai cara beli, bukan cara sih, tip bagaimana beli motor Satria FU second. Karena ada yang request apa sih yang mesti diperhatikan kalau membeli motor Satria FU second. Oke. Yang pertama saya akan jelaskan resiko membeli motor second ya. Ini berlaku untuk semua motor apapun. Ini motor second bagaimanapun kondisinya atau bagaimanapun penjualnya menggoda kalian semua, yang namanya motor second itu pasti ada PR-nya. Walaupun penjualnya wah ini udah nggak ada PR-nya, tinggal pakai aja, jangan percaya bro. Yang namanya motor second itu pasti ada PR-nya, pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak mau yang nggak ada PR-nya ya beli motor baru. Itu simpelnya ya. Yang namanya motor second pasti ada PR-nya. Cuma PR-nya itu ada yang banyak, ada yang dikit. Nah, kita sebagai pembeli, kita beli motor second pasti ada PR-nya. Seenggaknya kita beli motor yang sedikit PR-nya, bro. Ya. Nah, gimana cara membeli motor second yang sedikit PR-nya dan apa saja yang mesti diperhatikan? Oke, yang pertama secara tampilan ya, kita lihat dulu bodinya. Bodinya apakah ada yang retak atau pecah, itu mesti diperhatikan. Baik bodi depan, bodi belakang, semua yang mengandung unsur plastik mesti diperhatikan. Itu. Dan gimana kondisinya kalau pecah ya? Kalau pecah yaitu tergantung kalian yang mau beli. Oke. Kalau pecah ya kalau mau beli gitu dalam kondisi bodi pecah ya tinggal beli baru aja, yang bodinya gitu, beli bodi baru. Ya lumayan juga sih harganya. Kalau Suzuki ya tahu sendiri lah, itu terserah kalian. Enggak jadi fokus utama kalau masalah bodi. Yang jadi sorotan tuh kalau sepengalaman saya antara sasis sama mesin. Kalau bodi masih gampang diganti, tapi kalau udah masalah sasis atau bodi itu susah. Oke. Untuk bodi diperhatikan apakah ada yang baret, ada yang kalau orang Sunda bilang gugus ya. Gugus apa ya? Baret sih, cuma baret dalam gitu kan. Bodinya mesti mulus dulu. Tipsnya yang pertama bodi harus mulus. Kedua kita ban juga opsional sih, itu terserah kalian mau langsung beli atau enggak dalam kondisi bahan botak atau gimana, soalnya kan yang namanya ban ya dipakai gitu kan. Yang namanya ban dipakai ya mesti ya, kalau udah botak ya mesti diganti. Itu ban, seenggaknya kalau bannya masih bagus, istilahnya kita kan gak perlu beli ban baru. Oke, kemudian lagi ngevlog. Kemudian instrumennya perhatikan mesti fungsi semua. Untuk Satria FU ini ada kalibrasi ya ketika kotak di on. Nah, kalibrasi RPM meternya atau takometernya naik dulu kemudian turun. Dan usahakan selalu diperhatikan layar LCD-nya ini mesti
jelas kayak gini ya. Kalau agak redup-redup itu kemungkinan akinya tekor. Itu gampang sih, bisa diganti, tinggal ganti aki doang. Ini motor saya ini juga dulu pas beli redup-redup ya, karena memang akinya sih. Oke, itu gampang diganti. Terus yang oh iya, mesti dicek dulu, mesti dicek starternya apakah fungsi atau enggak, elektrik starternya fungsi atau enggak. Oke, kayak gitu. Terus klakson juga mesti dicek, sen kanan mesti nyala, sen kanan sen kiri mesti diperhatikan ya. Kemudian lampu depan sama lampu rem juga mesti fungsi. Oke, itu sektor kelistrikannya mesti fungsi semua. Dan ya, nah ini biasanya nih kalau Satria itu kalau pemakainya bekas anak muda atau anak-anak SMA gitu, biasanya filter udaranya dicopot biasanya. Nah ini mesti diperhatikan ya, kalau beli second jangan yang udah nggak ada ininya. Kalau udah nggak ada box filternya ini ya lumayan juga sih, kalau beli mahal juga ya. Ini mesti ada. Kalau udah nggak ada berarti udah open filter dan kemungkinan karbu gampang kotor, terus mesin juga gampang rusak ya. Oke, lalu engkolnya juga mesti dicek, mesti fungsi juga. Kemudian piringan belakang mesti diperhatikan. Kalau tipis ya itu mesti diganti. Itu bisa jadi bahan pertimbangan buat nego ya kalau beli second. Nanti bisa diganti sehingga terlalu masalah kalau piringan. Kemudian kampas rem depan belakang, cakram depan belakang juga mesti diperhatikan kalau beli second. Mesti fungsi juga sih, utamanya sih fungsi remnya ini masih berfungsi, masih bisa ngerem atau enggak. Caranya kita putar ban kayak gini, ban belakang, sambil injak rem gitu. Yang depan juga sama, diceknya seperti itu, bisa dinaikin, dimaju mundur sambil direm ya, selayaknya ngetes rem depan lah, gampang itu. Nah kemudian area shock nih. Untuk area shock usahakan jangan yang udah bocor. Biasanya kalau shocknya udah jelek, udah bocor, di sini ada bekas oli keluar dari sini nih, cus, ada bekas oli. Kalau parah ya sisa olinya banyak, tapi kalau belum terlalu parah biasanya dikit. Nah itu kalau saran saya sih, kalau yang udah bocor mendingan gak usah beli, gak usah jadi beli kalau yang udah bocor. Resiko kenapa saya saranin gak usah beli? Resikonya gini, shock bocor itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, si pipa shocknya ini atau halunya ini udah bengkok, kemudian lama-lama seal yang ada di dalam ini tergerus karena nggak lurus gitu kan, pasti tergerus, dan akhirnya oli shock muncrat keluar. Atau bisa juga tabung ininya bengkok, mungkin bekas nabrak atau apa gitu kan, bisa jadi itu yang menyebabkan seal bocor.
tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau karena faktor umur bisa juga. Itu gampang sih kalau cuma faktor umur itu. Ya itu opsional sih, terserah kalian, tapi kalau saya nggak nyaranin ya, kalau rusaknya udah kena shock itu saya nggak nyaranin. Kemudian oke, sebelum mesin kita bahas sasis dulu ya. Oh iya, yang pasti ya kalau beli motor second mesti cek dulu surat-suratnya ya, BPKB-nya sama STNK-nya, dan mesti disamain ya nomor rangka, nomor kunci sama nomor mesin. Kalau nomor rangka Satria FW ini ada di sini. Ini nomor rangka nih. Ini di BPKB ada. Kalau nggak sama berarti BPKB-nya palsu. Kemudian kalau nomor mesin ada di sebelah, bentar, lupa. Nah, ini nomor mesin. Nah ini nomor mesin. Sini. Samain juga ini di BPKB juga ada. Kemudian yang terakhir nomor kunci. Nggak kelihatan. Nah ini nomor kunci, ini di BPKB sama STNK juga ada. Kalau kalau nomor kunci sih kalau nggak sama ya nggak jadi masalah sih. Siapa tahu kan kalau nggak sama itu pernah si kunci aslinya pernah dibobol maling tapi gagal, terus pemiliknya ganti yang baru. Itu nggak jadi masalah sih bro kalau nomor kunci beda. Yang penting yang harus sama itu nomor mesin sama nomor rangka gitu. Oke, terus apa lagi ya? Kalau masalah pajak telat atau cuma ada BPKB doang, itu nggak jadi masalah sih bro. Itu jadi opsional semua. Kalau yang jadi masalah itu kalau BPKB-nya nggak ada, itu yang jadi masalah. Kalau STNK itu bisa dibikin selama BPKB-nya masih ada. Cuman ya biayanya ya lumayan sih. Itu jadi opsional sih. Oke, kemudian nah, kita masa bahas roda nih, pelek. Pelek ini, pelek depan belakang nggak boleh ngegol. Nggak boleh ngegol. Kalau ngegol gini, kita cek dulu, kita standar tengah kayak gini. Kemudian minta temen buat dudukin belakang supaya roda depan terangkat. Kita cek kayak gini. Kita cek angkat gini. Nah susah nih bro. Kita angkat, kita pegang sok. Kita pegang sok depannya, kemudian kita goyangkan kanan kiri si peleknya. Nah, ke kanan kiri ya, ini kanan, ini kiri, sambil dipegang soknya, sambil di goyang-goyang kanan kiri. Kalau terasa goyang, kemungkinan itu bearingnya udah aus sehingga menyebabkan pelek itu ngegol. Nah ini 50-50 ya, ini bisa jadi bearingnya aus atau rumah bearingnya yang aus. Ini saya saranin jangan beli kalau yang kondisinya seperti itu. Kemudian juga sambil diangkat lagi gini, kemudian putar roda depannya. Bentar. Ini ya bro, ini kelihatan roda depan gini, putar gini. Apakah putarnya masih lurus? Kalau lurus itu masih bagus, tapi kalau ada ngegol kemungkinan peleknya rusak. Bisa jadi karena nabrak polisi tidur atau bekas tabrakan. Pokoknya nggak boleh ngegol kanan kiri, intinya gitu.
sama ya, yang belakang juga sama. Ngeceknya juga sama kayak ini, digoyangin kanan kiri. Kalau terasa dek 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 dek, itu kemungkinan bearingnya yang aus atau rumah bearingnya yang aus. Saya nggak nyaranin ya, kalau untuk masalah ini mendingan gak usah beli kalau ngegol. Nah kalau untuk kalau untuk gear set, di dalam juga ada bearingnya ya, bearing gear set. Itu kalau ngegol gini nih, ngegol lurus kanan kiri gini, itu nggak jadi masalah bro. Cuman yang jadi masalah tuh kalau ngegol gini, itu bearingnya udah aus atau rumah dudukan gearnya udah aus ya. Itu pilih ya, terserah kalian mau beli atau enggak. Soalnya kalau beli ya lumayan juga sih harganya, tapi nggak semahal velg. Kalau rusaknya velg beli velg baru mahal, mendingan gak usah jadi beli gitu. Kemudian swing arm ini agak susah sih ngeceknya. Ini tetap di standar tengah kayak gini. Kemudian kita tes, kelihatan nih. Ini agak susah sih bro ngeceknya. Pokoknya di depan ini ada sambungan antara sasis sama swing arm. Kita goyangkan kanan kiri. Kalau ada spasi, kalau terasa ada spasi, ini kemungkinan bantalan swing armnya udah rusak atau udah aus. Ini bisa diganti sih bro, nggak terlalu dikhawatirkan. Tinggal beli bantalan swing armnya 25.000 satu. Ini kan dua nih, yang dipakai dua. Terus minta bantuan tukang bubut aja buat masang, soalnya kalau pasang sendiri itu susah. Untuk video selengkapnya ini ada di channel saya, cara ganti bos arm gitu kan. Cara ganti bos arm judulnya itu ada cara gantinya. Dicek ya, swing armnya dicek kanan kiri, kanan ini apakah ada spasi. Ini walaupun spasinya cuma 1 mili, ini akan sangat berpengaruh ketika bermanuver. Cek agak susah sih ngeceknya ya, kelihatan kalau pakai kamera. Di dalam sini nih, sebelah kanan rantai itu kan ada, bisa lihat spasinya gitu, bisa lihat jarak spasi ausnya udah berapa mili. Oke, kayak gitu untuk swing arm ya, mesti dicek. Kemudian knalpot nggak boleh ada yang bocor ya. Kalau bocor akan sangat berpengaruh tenaganya. Biasanya mesti dicek di area sini apakah ada kebocoran atau enggak. Kalau bocor ini opsional ya, saya gak nyaranin, saya juga nggak ngelarang gitu kan, ngelarang beli. Kalau bocor ya bisa diganti leher angsanya doang. Ini ada jualan originalnya, soalnya kan ini bisa dicopot nih. Beli leher angsanya doang itu opsional, terserah kalian. Terus apa lagi nih, oh ya,
sistem ice nih. Kita bahas yang kelihatan aja ya. Kalau yang nggak kelihatan ya nggak mungkin bongkar kan. Kalau kita beli motor terus ngecek sampai luar-luar kan nggak enak sama yang jual. Nanti nggak kata yang jual nih orang mau beli apa mau ngerusak gitu kan. Nah, kita bahas yang kelihatan aja. Ini bisa dilihat ya, ini ada sistem ice. Kalau misalkan teman-teman mau beli motor Satria Avio terus sistem ice-nya ini udah ada atau udah diganti sama tutup klep Supra 125 atau Karisma, itu nggak usah khawatir karena sistem ice ini tidak terlalu berpengaruh pada performa ya. Malahan lebih bagus kalau udah yang diganti sama tutup klep Karisma atau tutup klep Supra 125, itu tenaganya lebih enak gitu. Jadi ini cuma buat meminimalisir gas karbon doang gitu, nggak ke performa, ini nggak terlalu ngaruh. Oke gitu. Terus apa lagi nih? Oh ya, untuk karbu sih bisa dilihat ya. Untuk karbu kita coba lihat, bisa kelihatan. Nah, tipe karbu Satria Avio ini tipe vakum. Tipe vakum kayak gini, kalau udah kayak gini berarti udah diganti sama pemiliknya. Nah, ini mesti ditanyain nih kalau teman-teman lihat kasus yang jual Satria Avio-nya udah ngeganti karbunya. Kalau karbunya udah, sorry bro, ini anak saya. Kalau karbunya udah bukan karbu vakum lagi atau udah diganti RX, biasanya Satria Avio diganti PE26, PE28 atau karbu RX King. Biasanya diganti karbu motor-motor tersebut biar lebih ngejambak, terus nggak gampang rusak. Kalau karbu bawaannya kan ini, kalau udah rusak nih susah nyetelnya. Oke, kalau udah digantiin mesti ditanyain nih karbu bawaannya mana sama yang jual. Kalau udah diganti, udah bukan bawaan gitu kan, tanyain bawaannya kemana. Syukur-syukur masih ada gitu kan. Kalau masih ada ya dipinta, tapi kalau udah nggak ada ya nggak apa-apa sih, itu opsional kalian. Mau beli silahkan, mau enggak ya terserah. Tapi yang penting itu performa motor oke. Kemudian kita cek apa lagi? Oh ya, gear sprocket. Nah, untuk gear sprocket, kalau yang masih bagus itu yang as rodanya belum nyampe ke belakang. Kalau udah nyampe ke belakang, mentok di sini as rodanya, itu rantainya udah mulur. Kalau rantainya udah mulur, biasanya gear-gearnya udah pada tajam-tajam, gear belakangnya tajam, depannya juga tajam. Ini opsional juga sih, boleh jadi beli boleh enggak, soalnya kan gampang diganti, itu mah nggak terlalu fatal gitu kan. Kemudian shock breaker monoshocknya juga mesti dicek, nggak boleh bocor. Kalau bocor ya kalian mesti beli baru. Ini opsional sih, bisa diganti juga tuh. Kalau bocor sih di sini belepotan, sini belepotan, kelihatan lah kalau bocor. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, kita cek fungsional steering. Kita cek sambil di rem depan apakah terasa jeduk-jeduk atau enggak. Kalau jedak-jeduk berarti komstirnya udah kena gitu. Kita ceknya kayak gini nih. Susah. Bentar.
Sambil direm depan kita goyang atas bawah kayak gini. Kita goyang sampai maksimal, goyangin atas bawah sampai maksimal. Kalau terasa ada suara tek tek tek, kemungkinan kolom setirnya kena. Ini opsional juga, bisa diganti, nggak terlalu masalah. Oke. Oke, kemudian kita akan, ini yang paling vital nih, kita akan cek ke senteran roda. Nah, kita posisikan roda depan lempeng kayak gini. Usahakan lempeng. Kemudian kita terawang dari belakang. Agak susah sih. Nah, usahakan dari kita lihat, usahakan cara lempeng kayak gini. Kalau ban belakang masih sejajar sama roda depan, itu kan roda depan tuh, roda depan kalau masih sejajar kayak gini, berarti ini sasisnya masih bagus, belum pernah tabrakan hebat gitu kan, belum pernah jatuh hebat. Kalau yang masalah itu, kalau yang bahan depannya udah agak miring ke kanan atau ke kiri, itu biasanya sasisnya udah rusak. Saya nggak saranin beli yang seperti itu ya. Oke, ini masih sejajar, ini lempeng nih. Kalau yang masalah itu, kalau yang udah bermasalah itu, kalau yang udah miring gini nih, miring gini atau miring gini ban roda depannya. Kalau yang miring ya aduh, jangan nggak usah jadi beli. Oke, kemudian apa lagi ya, sebelum bahas mesin apa lagi ya, kita akan bahas mesin terakhir. Oh ya, ini terakhir nih, kopling mesti enteng kayak gini. Kalau terasa berat itu kemungkinan pernya udah diganti sama yang racing. Kalau yang udah diganti sama yang racing itu resikonya, saya sendiri sih saya saranin jangan gak usah beli kalau yang udah diganti sama per racing. Soalnya kalau motor yang udah diganti per kopling sama racing itu biasanya rumah koplingnya nantinya gampang rusak, terus kampas koplingnya juga gampang aus tuh. Dan spion masih ada ya, kanan kiri, walaupun bukan original, kanan kirinya nggak apa-apa, yang penting fungsinya, nggak terlalu masalah lah kalau spion. Oke bro, kita lanjut ya. Sekarang kita akan cek komstirnya apakah masih oke. Caranya yaitu dengan membeban beratkan, ini posisi standar tengah ya, posisi standar tengah, kita beratkan ke belakang kayak gini. Bisa minta bantuan teman supaya roda depannya terangkat.
kemudian kita gerak kanan kiri. Kalau terasa gergel atau terasa berat, nah bisa jadi itu komstirnya sudah rusak, sudah aus. Ini opsional juga, kalau mau beli masih bisa dibenerin, tinggal beli komstirnya. Tapi biaya pasangnya lumayan mahal ya, soalnya agak susah juga gantinya, agak rumit lah. Oke, komstir udah, sekarang mesin. Nah, untuk mesin kita nyalakan. Kalau suaranya halus berarti masih oke, tapi kalau suaranya udah ada guduk gitu, berarti truk asnya sudah haus atau pistonnya sudah bobok. Tapi kalau suaranya cuma ngelitik itu biasa ya, DOHC Satria memang kayak gitu, agak ngelitik dikit. Dan ngelitiknya itu bisa dari suara klep, suara antara tutup payung klep sama noken as. Biasanya bunyinya di situ, sama bunyi dari nok dekompresi. Oh iya, dan penyakit Satria FU ini bawaan sih, hampir semua FU karbu penyakitnya itu di tensioner tuh sini tuh, itu bisa lihat tensioner rantai keteng, itu hampir semua Satria FU karbu itu penyakitnya di situ. Tapi tenang, itu bisa dimodifikasi atau bisa diganti dengan tensioner yang manual. Tapi kalau saya saran sih mending bawaannya mending dimodif, ubah dalaman tensionernya diubah, dikerasin sipernya, atau bisa juga pakai tensionernya punya Suzuki Thunder. Itu bisa dipasang di FU. Soalnya tensioner bawaan FU itu pernya terlalu lembek, jadi gampang berisik rantai ketengnya, sehingga muncul suara ngelitik. Oke, kemudian kalau sektor mesin, nah usahakan ketika mesin dihidupin sampai panas, usahakan jangan sampai ngebul. Kalau keluar ngebul asap putih, berarti itu mesin udah harus turun mesin, kondisinya udah jelek lah. Saya saranin mendingan jangan jadi beli kalau udah knalpot udah keluar asap putih. Itu biasanya area pembakaran sudah lobok, ring piston sama pistonnya udah aus, biasanya akan mengeluarkan asap putih. Tapi kalau yang keluar asap hitam ketika digas gitu, keluar asap hitam, itu nggak terlalu masalah, itu tinggal setting karbu aja. Itu settingan karbunya terlalu boros biasanya gitu. Terus apa lagi ya? Oke, kita nyalakan ya.
bro, bisa didengar ya suara mesinnya kayak gini. Ini lumayan halus. Oke bro, sorry tadi langsungnya kegedean soalnya kemarin baru dibersihin, cuman belum sempat setting. Oke, suaranya kayak gitu ya. Untuk mesin harus halus, kalau kasar ya berarti ada masalah, jadi jangan dibeli kalau kasar. Oke bro, mungkin sekian dulu untuk tips membeli motor Satria FU bekas. Itu kayak gitu sih pengalaman saya, yang mesti diperhatikan area-area itu. Oke, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman subscriber yang pengen beli Satria FU nonton dulu video saya biar ya dapat referensi lah, biar istilahnya biar nggak kejeblok gitu. Yang namanya beli motor second ya pasti ada PR-nya, tapi seenggaknya kalau beli motor second ya beli yang sedikit PR-nya. Oke, itu aja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.